Tutorial untuk mengerjakan tugas individu bagi mahasiswa mata kuliah MKPK semester Gasal tahun ajaran 2021-2022. Setelah kalian masuk ke website kelas, kalian masuk ke menu info 2021-2022. Kemudian di sana ada halaman tugas individu. Ikuti perintahnya ya. Yang pertama, bukalah website PPS. Ini bisa langsung diklik. Kemudian setelah itu kalian pilih salah satu provinsi. Misalnya saya akan pilih provinsi Jawa Tengah. Kemudian kalian pilih statistik apapun atau kelompok statistik yang ada di sini. Misalnya saya akan memilih produk domestik regional bruto. Kemudian kalian pilih salah satu statistik yang ada di sini. Bagi yang memilih produk domestik regional bruto, kalian harus memilih yang seri tahun 2010. Kalian boleh pilih statistik manapun yang ada di sini ya. Misalnya saya akan memilih PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Ada nggak? Oh, di sini ada ya. Oke. Jadi kalian jangan kaget ya, karena setiap website BPS provinsi mungkin kalian akan menemukan tata letak tabel atau statistik yang berbeda-beda. Saya akan mengambil PDRB yang menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. Mana harga konstan? Nah ini ya, seri 2010 ada nggak? Ah ini ya, nomor 11. Nah setelah itu kalian download ya dalam format Excel, kalian buka. Kira-kira seperti ini nanti tabelnya. Mungkin tampilan untuk provinsi lain agak berbeda, tapi yang menjadi prinsip adalah kalian cukup ambil sektornya saja. Ya, untuk seri tahun 2010 sektornya jumlahnya ada 17 ya. 1 A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Kalian ambil itu saja. Yang subsektornya tidak perlu diambil. Oke, nah kemudian nanti kalian pindahkan ke format data yang sudah ada di website kelas juga. Kalian bisa download di sini. Kalian download dulu ya. Download dalam Excel seperti ini. Nah, kalau sudah dibuka, yang harus kalian lakukan adalah mengikuti format penyusunan struktur data yang seperti ini. Yang pertama ini saya sebutkan yang wajib dulu. Kalian harus mencantumkan NIM kalian. Kemudian kalian harus mencantumkan level daerahnya. Level underscore daerah. Tidak boleh diubah-ubah ya tulisannya. Level underscore daerah. Kalau daerahnya provinsi, ya tulis provinsi. Kalau kabupaten, ditulis kabupaten. Kalau kota, ditulis kota. Ya, seperti ini. Kemudian tulis nama daerahnya. Ya, penulisan variabel nama daerah adalah nama underscore daerah. Nama provinsi jangan disingkat. Kemudian diikuti dengan variabel tahun. Jadi setiap mahasiswa harus mengambil tahun
sesuai dengan apa yang di-download. Jadi misalnya yang di-download ini tersedia mulai tahun 2010 sampai 2020 misalnya, ya berarti kalian harus ambil semuanya. Kalian ambil, tulis mulai dari tahun yang paling awal sampai tahun yang paling akhir. Nah, perhatikan di sini. Biasanya BPS akan menyusun tabelnya di mana variabel time series disusun secara wide atau menyamping dari kiri ke kanan. Sedangkan yang harus kalian susun di dalam dataset ini adalah variabel time seriesnya memanjang ke bawah ya, dari atas ke bawah, atau kita sebut sebagai long. Nah, terus variabel apa yang diambil? Ya, variabel jenis atau sektor PDRB-nya. Kalau ini adalah statistik tentang PDRB. Kalian ambil kodenya saja. Di sini misalnya A, nanti kalian tulis PDRB A. Oke. Kemudian PDRB underscore B, dan seterusnya sampai nanti selesai di PDRB ini totalnya ya. Ditulis saja nanti PDRB total seperti ini. Nah, kemudian kalian masukkan angkanya. 2010 copy paste di sini as values ya. Cari. Nah, seperti ini. PDRBB juga sama, diambil, copy, paste, dan seterusnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kalian harus membuat sheet baru, yaitu sheet keterangan. Jadi kalian sebutkan apa nama datanya, misalnya datanya tadi apa, PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Tinggal di copy, kalian taruh di sini. Oke, di sini ganti namanya dataset. Kemudian kalian save as. Seperti ini. Nah, caranya adalah dengan menuliskan kelasnya dulu, misalnya kelas A, underscore, diikuti dengan nomor induk mahasiswa, underscore, diikuti dengan nama lengkap ya, misalnya Ardi Nusantara. Seperti ini, baru di save. Setelah di save, serahkan kepada ketua kelas masing-masing. Kalau sudah, berarti tugas individu kalian sudah selesai. Nah, prinsipnya adalah satu, dataset yang kalian kumpulkan harus dalam format Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, ada 4 variabel wajib yang harus ada. Yang pertama adalah name kalian, kemudian level daerahnya. Level daerah bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kota. Kemudian nama daerahnya tidak boleh disingkat. Kemudian tahun observasinya dimulai dari tahun observasi yang paling awal sampai yang paling akhir. Kemudian diikuti dengan variabel-variabel yang ada di statistik yang kalian download. Nah, ada prinsip yang kedua adalah penulisan variabel semuanya harus menggunakan huruf kecil. Kalau ada variabel yang panjang, terdiri dari lebih dari satu suku kata, pisahkan dengan underscore seperti ini. Misalnya nama daerah, ditulisnya adalah nama underscore daerah. Paham ya? Nah, pastikan juga bahwa yang merupakan angka kalian set sebagai number. Di kanan, kemudian pilih number. Kemudian tidak usah pakai thousand separator seperti ini ya. Kemudian klik OK. Seperti ini. Selesai. Setelah selesai, kirimkan ke ketua kelas kalian. Dan nanti ketua kelas, kemudian sekretaris kelas harus memeriksa apakah tugas-tugas dari teman-teman kalian satu kelas itu sudah sesuai dengan petunjuk ini atau belum. Jadi prinsipnya satu ya, tahunnya disusun secara vertikal seperti ini.
bukan secara horizontal seperti ini. Kedua, setiap variabel juga mengikuti ya. Kalau ini PDRP untuk sektor A di tahun 2010, berarti di copy dari data aslinya, di copy ke dataset kalian. Nah, setiap mahasiswa hanya mengumpulkan satu statistik dari satu daerah yang dipilih, dan tidak boleh ada yang sama. Jadi tidak boleh ada mahasiswa yang menggunakan PDRP Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha kalau sudah ada yang memakai. Nah, caranya gimana ngecek kalau sudah ada yang memakai atau belum? Ada di sini. Saya keluar dulu, save. Ada di sini ya, di website. Setiap mahasiswa wajib ngisi statistik yang akan dikerjakan di sini dulu ya. Klik di sini, klik. Nah, kalian bisa langsung tuliskan di sini. Misalnya name-nya tadi ya 1 2 3 4 5 6 7. Nama lengkapnya siapa? Misalnya tadi Ardi Nusantara. Kelasnya A. Kemudian statistik apa yang dikerjakan ditulis di sini. Jadi nanti yang lain bisa ngecek apakah ada teman yang lain yang sudah ngisi statistik yang sama atau belum. Kalau sudah ada yang sama, berarti tidak boleh sama ya. Kalian harus cari statistik yang lain. Nanti setiap kelas akan dikoordinir oleh ketua kelasnya masing-masing. Semoga cukup jelas. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat sesi kelas. Ini semua harus dikumpulkan ya paling lambat pertemuan keempat. Jadi langsung setelah pertemuan pertama dikerjakan tugasnya. Semoga bisa mengerjakan dan lancar. Terima kasih.